semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut granny square yang simple dan mudah untuk teman-teman pemula. Simak video ini sampai selesai, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Klik juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Untuk project ini saya menggunakan benang poli cherry 2 warna, bisa menggunakan Hakpen nomor 3 atau nomor 4. Di sini saya menggunakan nomor 4. Pembelian benang dan perlengkapan merajut lainnya silahkan teman-teman cek linknya di bagian deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat magic ring, selanjutnya buat 3 rantai. Ini kita hitung sebagai 1 DC ya. Di dalam magic ring buat 2 DC, 1 dan 2 DC. Oke, ini hitungannya 3 DC ya. Lanjut buat 1 rantai. Jadi polanya 3 DC 1 rantai. Buat lagi 3 DC, 1 2 3. Lalu buat 1 rantai. 3 DC, 1 rantai. Buat sekali lagi ya, untuk 3 DC 1 rantai. Jadi jumlahnya ada 4 kali ya, 1, 2, 3, 4 untuk 3 DC dan 1 rantai. Oke, tarik ujung benang, kemudian slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Nah, putaran pertama selesai, kita lanjut putaran kedua, slip stitch di lubang berikutnya, slip stitch lagi di lubang berikutnya, kemudian slip stitch sekali lagi di space yang kita buat 1 rantai tadi ya. Oke, jadi kita akan merajut di bagian space ini, buat 3 rantai, 2 DC di space yang sama. Lalu buat 1 rantai, masih di lubang yang sama, buat lagi 3 DC. Di putaran kedua ini kita akan membuat 4 sudut ya. Nah, ini sudut pertama selesai. Buat dengan cara yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Oke, langsung saja di space berikutnya, ini kita skip 2 lubang ya. Kita langsung akan merajut di bagian space yang kita buat 1 rantai pada putaran sebelumnya. Buat 3 DC, 1 rantai, dan 3 DC di lubang yang sama. Oke, sudut yang kedua selesai, lanjut sudut ketiga dan sudut keempat di masing-masing space kita buat dengan cara yang sama, yaitu 3 DC, 1 rantai, 3 DC. Nah, ini jumlahnya ada 4 sudut ya. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Nah, teman-teman, putaran kedua selesai, lanjut putaran ketiga, slip stitch di lubang berikutnya. Slip stitch lagi di lubang berikutnya. Terakhir slip stitch di space bagian tengah atau di bagian tengah sudut yang kita buat 1 rantai tadi. Nah, di sini lanjut putaran ketiga, awali dengan membuat 3 rantai, 2 DC di lubang yang sama dengan 3 rantai. Kemudian 1 rantai. Lanjut lagi 3 DC di lubang yang sama.
Nah, ini sudut yang pertama ya. Untuk bagian sisinya, bagian ini itu kita isi dengan 3 DC saja di space berikutnya ya. Oke, di sini di space antara 3 DC dan sudut. Oke, 3 DC. Lanjut lagi ke lubang sudut yang kedua di sini. Polanya sama ya, seperti ini, yaitu 3 DC. Satu rantai dan 3 DC di space yang sama. Lanjut ke space berikutnya, bagian sisi ya, kita isi dengan 3 DC di space yang sama. 1, 2, 3. Oke, selesaikan dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran. Untuk bagian sudut polanya sama, 3 DC, satu rantai 3 DC, kemudian space berikutnya 3 DC. Oke, putaran ketiga selesai, hasilnya seperti ini. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Lanjut putaran keempat, slip stitch sebanyak 3 kali sampai kita bertemu di bagian tengah sudut ini ya. Oke, jadi setiap mengawali putaran kita buat slip stitch seperti ini teman-teman. Nah, slip stitch yang ketiga, kemudian lanjut putaran keempat, awali dengan membuat 3 rantai. Nah, ini bagian sudutnya 2 DC, kemudian satu rantai dan 3 DC di lubang yang sama. Sudut yang pertama ya ini. Jadi di sini terdapat 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini keempat. Untuk bagian sudut polanya sama ya, yaitu 3 DC, satu rantai 3 DC. Kemudian untuk bagian sisinya di sini kita isi masing-masing space dengan 3 DC. Space berikutnya 3 DC. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja ya bagian sudut. Di sini 3 DC, satu rantai 3 DC, kemudian space berikutnya 3 DC, space berikutnya 3 DC. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Lanjut putaran kelima, slip stitch terlebih dahulu sebanyak 3 kali. 1, 2, slip stitch yang ketiga tepatnya di space bagian sudut ya. Oke, ini kita akan membuat sudut yang pertama, 3 rantai, 2 DC, 1 rantai, dan 3 DC di lubang yang sama. Untuk bagian sisinya, di sini kita isi dengan 3 DC di masing-masing space ya. Jadi ini terdapat 3 space. Jadi kita buat 3 DC-nya sebanyak 3 kali.
Oke, jadi untuk pola putaran kelima ini bagian sudut 3DC, satu rantai 3DC, kemudian masing-masing space isi dengan 3DC. Ulangi dengan cara yang sama. Setelah membuat bagian sudut 1, 2, 3 space, ini kita isi dengan 3DC. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Jadi setiap putaran itu akan bertambah satu space ya untuk kita membuat 3DC. Kalau misalnya nanti di sini 3 kali 3DC-nya, di putaran selanjutnya itu nanti ada 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Nah, ini selesaikan dulu putaran kelima hingga ke akhir putaran. Ini sudah putaran kelima ya. Dan selesaikan hingga putaran ke-11. Nah teman-teman, ini saya sudah di putaran ke-11 ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat ukuran lebih kecil, teman-teman bisa mengurangi putarannya. Begitupun sebaliknya. Oke, lanjut putaran ke-12. Slip stitch terlebih dahulu sebanyak 3 kali sampai kita bertemu di space bagian tengah ya. Jadi ini tadi bagian pondasinya. Sekarang kita akan mulai naik ke badan tasnya. Awali dengan membuat 3 rantai dan 2 DC di lubang yang sama. Jadi 3 rantai di awal putaran tadi itu kita hitung sebagai 1 DC ya, sehingga jumlahnya ini ada 3 DC. Sekarang kita lanjutkan langsung ke space berikutnya ya. Untuk bagian sudut itu tidak kita buat sudut seperti sebelumnya, tapi kita cukup membuat 3 DC saja di lubang bagian sudut. Langsung kita lanjut ke space berikutnya, 3 DC. Space berikutnya 3 DC. Begitupun juga dengan space yang lain ya, masing-masing lubang kita isi dengan 3 DC sampai bertemu lubang sudut yang kedua. Nah, selanjutnya tinggal kita ulangi saja ya dengan cara yang sama seperti ini. Untuk di setiap lubang sudut, ini ada 4 sudut ya. Itu tidak kita isi 3 DC, satu rantai 3 DC seperti putaran sebelumnya. Tapi cukup isi 3 DC saja ya teman-teman. Jadi sama seperti space yang lainnya, masing-masing space kita isi dengan 3 DC. Nah, seperti ini ya, selesaikan hingga ke akhir putaran. Di masing-masing space isi dengan 3 DC. Dan ini saya sudah di akhir putaran untuk putaran ke-12 ya. 1 kali putaran itu masing-masing lubang kita isi dengan 3 DC. Jadi tidak ada perbedaan ya, di lubang bagian sudut juga itu kita isi dengan 3 DC. Oke, terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Lanjut putaran ke-13, kita slip stitch sebanyak 3 kali. Lanjut buat 3 rantai, kemudian 2 DC di lubang yang sama. Lanjut ke space berikutnya, masing-masing space kita isi dengan 3 DC. Space berikutnya 3 DC. Nah, selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja ya teman-teman. Di masing-masing space itu kita isi dengan 3 DC hingga ke akhir putaran. Selanjutnya selesaikan hingga putaran ke-30 dengan cara yang sama. Oke teman-teman, ini saya sudah di putaran ke-30 ya. Dan ini sudah mulai naik membentuk tas.
sekarang kita akan ganti warna benang. Pergantian warna benang ini sekaligus dengan kita slip stitch di akhir putaran ya. Masukkan benang warna hijau ke dalam 2 serat benang yang ada di hakpan. Nah, kalau di putaran-putaran sebelumnya kita slip stitch sebanyak 4 kali seperti ini. Di putaran ke-31 pada pergantian warna benang, ini tidak kita slip stitch ya, tapi kita langsung membuat 3 rantai. Di lubang yang sama dengan 3 rantai ini isi dengan 2 DC. Kenapa tidak kita slip stitch sebanyak 4 kali seperti putaran sebelumnya? Karena nanti benang warna hijaunya akan kelihatan. Oke, lanjut di lubang-lubang berikutnya. Ini masing-masing lubang isi dengan 3 DC hingga ke akhir putaran. Jika sudah di akhir putaran, kemudian slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Oke, kita lanjut putaran ke-32. Ini saat mengawali putaran sama seperti putaran sebelumnya di benang warna putih. Slip stitch sebanyak 4 kali sampai kita bertemu pada lubang di antara kedua 3 DC. Nah, di sini baru kemudian kita buat 3 rantai. 3 rantai ini kita hitung sebagai 1 DC. Lalu di lubang yang sama isi dengan 2 DC. Lanjut di lubang-lubang berikutnya, masing-masing lubang isi dengan 3 DC hingga ke akhir putaran. Oke, untuk putaran ke-32 selesaikan hingga ke akhir putaran. Selanjutnya selesaikan hingga putaran ke-47. Dan di akhir putaran ke-47 ini buat 1 rantai lalu gunting benang. Untuk sisa benang, rapikan ke bagian dalam dengan cara kita tarik ya, lalu gunting sekali lagi dan bakar tipis-tipis. Oke, selanjutnya buat handles, ini sekaligus sebagai tali serutnya ya. Untuk cara membuat handle seperti ini sudah ada di video saya sebelumnya. Ini diawali dengan membuat 4 rantai. Nah, karena ini sudah ada lubang-lubangnya, jadi tidak perlu kita buat lubang tali serut lagi ya. Hitung 3 motif dari sisi kanan, kemudian dari sisi atas juga 3 ya. Lalu 4 motif, kita masukkan lagi tali serutnya ke lubang yang keempat. Untuk bagian tengah, skip 5 lubang, 1, 2, 3, 4, 5. Di lubang ke-6, masukkan lagi talinya. Selanjutnya sama seperti sisi kanan tadi, skip 3 lubang. Di lubang keempat kita masukkan lagi. Untuk bagian samping ini kita skip 5 lubang. Ya, seperti ini. Kita kosongkan 5 lubang. Di lubang ke-6 kita masukkan lagi talinya. Untuk bagian belakang tas, samakan dengan bagian depan ya. Untuk bagian ini skip 3 lubang. Di lubang keempat masukkan lagi talinya. Lalu skip 5 lubang. Di lubang ke-6 kita masukkan lagi. Lanjut skip 3 lubang, masukkan ke lubang yang keempat. Dan terakhir skip 5 lubang. Dan ini selesai ya.
Sekarang kita akan satukan kedua ujung talinya dengan cara kita jahit menggunakan jarum tas pastry. Jangan lupa saat membuat handle, nanti sisakan sedikit benang ya untuk kita jahit. Dan tas rajut serut motif granny square sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Dukung terus channel Gebrina Crochet dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Selamat mencoba dan sampai jumpa.